bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu terapkan protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang cerita fantasi. Cerita fantasi ini termasuk dalam teks narasi. Dalam bab ini, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Yang keempat, menyajikan cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Ciri-ciri teks cerita fantasi diantaranya mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa percakapannya menggunakan bahasa sehari-hari atau informal. Jenis cerita fantasi dibagi berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita, jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu sejaman dan lintas waktu. Latar cerita sejaman menggunakan satu waktu, misalkan zaman dulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Sedangkan latar cerita yang menggunakan lintas waktu menggunakan lebih dari satu waktu, misalnya zaman dulu dan masa sekarang, zaman sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total menggunakan keseluruhan ide cerita, tokoh, maupun tempat yang disajikan dalam cerita tidak terdapat di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang sebagian ceritanya terdapat unsur-unsur di dunia nyata. Misalnya, dari segi tempat menggunakan tempat-tempat yang ada di dunia nyata, misalkan Candi Borobudur ataupun Danau Toba. Unsur-unsur cerita fantasi diantaranya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam teks. Di antaranya tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerita fantasi dari luar teks. Di antaranya latar belakang pengarang atau lingkungan dan
nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi yang sudah dipelajari pada subbab yang pertama, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa yang membedakan jenis cerita fantasi total dan irisan? Yang kedua, apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Yang ketiga, unsur pembangun cerita apa saja yang terdapat dalam teks cerita fantasi? Yang keempat, menurut pendapat Anda, apa itu teks cerita fantasi? Dan yang kelima, menurut Anda, apa saja perbedaan teks cerita fantasi dengan teks cerita lainnya, misalnya cerpen? Subbab yang kedua menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, bagaimana cara penyampaian cerita fantasi? Cerita fantasi bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, langkah penyampaian cerita fantasi secara lisan diantaranya: yang pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Yang keempat, catat latar cerita fantasi. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara berurutan. Nah, kemudian, langkah penyampaian cerita fantasi secara tertulis. Yang pertama, baca cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang subbab yang kedua, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyampaikan cerita fantasi kepada pendengar? Yang kedua, bagaimanakah bentuk penyampaian cerita fantasi? Subbab yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Pada bagian ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang struktur dan yang kedua tentang kebahasaan. Struktur cerita fantasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Orientasi sering disebut dengan pengenalan, berisi deskripsi tentang nama, kemudian tempat, maupun waktu. Pada struktur komplikasi, terdapat konflik yang biasanya terdiri dari anti-klimaks dan klimaks. Bagian klimaks, cerita diawali dengan hal yang sederhana, kemudian masalah muncul sampai ke puncak permasalahan. Sedangkan yang anti-klimaks, deskripsi cerita berisi tentang konflik puncak ke yang sederhana. Kemudian pada bagian resolusi berisi tentang pemecahan masalah. Pada bagian ini terdapat pemecahan masalah terkait dengan permasalahan yang ada di cerita. Kemudian pada bagian koda atau ending, pada struktur ini berisi tentang deskripsi yang menjelaskan bahwa akhir dari cerita fantasi sudah jelas. Kebahasaan dalam cerita fantasi diantaranya penggunaan kata ganti. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, dia, mereka, dan sebagainya.
Kemudian, kebahasaan lainnya, kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Selanjutnya, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Selanjutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Dan yang terakhir, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Pertanyaan refleksi untuk subbab yang ketiga. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa saja struktur teks cerita fantasi? Yang kedua, apa saja kebahasaan teks cerita fantasi? Yang ketiga, menurut Anda, apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda? Selanjutnya, subbab yang keempat. Pada subbab ini, kita akan merencanakan cerita fantasi dan menulis cerita fantasi. Berikut langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Dalam merencanakan cerita fantasi, kita harus menemukan ide penulisan fantasi. Kemudian, kita harus menggali ide cerita fantasi. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa fantasi dan mengembangkan cerita fantasi. Setelah kita merencanakan cerita fantasi, selanjutnya adalah menulis cerita fantasi. Dalam menulis cerita fantasi, kita harus merencanakan kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan, selanjutnya memberi judul yang menarik pada cerita fantasi, selanjutnya menelaah dan merevisi cerita fantasi, dan yang terakhir mempublikasikan cerita fantasi baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang subbab yang keempat, silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut pendapat Anda, bagaimana langkah merencanakan cerita fantasi? Dan yang kedua, menurut Anda, bagaimana cara menulis cerita fantasi? Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, like video ini, kemudian share video ini kepada teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, ingat klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.